Halo sobat, kali ini aku pengen ngajak kalian ngulik satu kitab yang udah terkenal banget di seluruh dunia, Bible. Percaya atau enggak, Bible itu ternyata bukan cuman bicara soal doa, iman, atau kisah-kisah nabi, tapi di dalamnya ada ribuan ayat yang nyenggol langsung soal uang. Mulai dari cara ngatur pengeluaran, cara nabung yang bijak, sampai gimana kita bisa membangun kekayaan yang sehat. Dan kerennya, semua ilmu finansial itu timeless banget. Nggak basi meskipun ditulis ribuan tahun lalu. Masih relevan sampai hari ini, pas banget buat kita yang hidup di era serba instan, serba digital, serba pengen cepat kaya. Nah, sekarang aku mau bagiin 25 pelajaran keuangan dari Bible yang kalau kalian praktekin, bukan cuma bikin cara pandang kalian tentang duit berubah, tapi juga bisa bikin kondisi keuangan kalian lebih stabil dan tenang. Oke, kita mulai pelajaran yang pertama dulu. Bible ngajarin satu prinsip dasar yang kelihatannya sepele, tapi jadi pondasi segalanya. Jangan pernah belanja lebih besar dari penghasilan. Di kitab Amsal ada ayat yang bilang, kalau kekayaan yang dikumpulin buru-buru itu gampang habis. Tapi kalau kita kumpulin sedikit demi sedikit, lama-lama bakal jadi banyak. Masalahnya, di zaman sekarang ini, beli barang itu terlalu gampang. Kita bisa sekali klik, langsung transaksi. Mau belanja tengah malam pun, tinggal buka aplikasi. Rasanya kalau gajian baru cair, sehari dua hari aja duit udah entah kemana. Makanya, sebelum kalian mikirin investasi atau penghasilan tambahan, hal paling pertama yang harus kalian taklukin adalah kebiasaan belanja yang enggak terkendali. Karena kalau pengeluaran selalu lebih besar dari pemasukan, seberapapun besar gaji kalian, akhirnya tetap kosong juga. Dari situ, pelajaran kedua muncul. Selalu bikin anggaran. Bible itu ibaratnya kayak ngasih blueprint. Kalau mau bangun sesuatu, duduk dulu, hitung dulu biayanya. Nah, di kitab Lukas 14 ayat 28 sampai 30 dikatakan, kalau mau bangun gedung, pastikan dana cukup buat nyelesainnya. Sama persis kayak hidup kita. Kalau kalian gak pernah bikin rencana pengeluaran bulanan, ujung-ujungnya setiap akhir bulan kalian kehabisan duit. Bayangin aja, baru tanggal 20, gaji tinggal separuh, sementara tagihan masih numpuk. Itu bukan cuma bikin stres, tapi juga bikin kalian terjebak utang demi nutup kebutuhan mendesak. Makanya, bikin anggaran itu kayak bikin peta perjalanan. Biar kalian tahu kapan harus berhenti belanja, kapan harus nabung, kapan boleh kasih reward buat diri sendiri. Nah, ngomong-ngomong soal nabung, Bible juga punya satu cerita yang melegenda. Kisah Yusuf di Mesir. Ada 7 tahun masa panen melimpah, lalu datang 7 tahun kelaparan. Yusuf kasih saran ke Firaun buat nyimpen sebagian hasil panen tiap tahun. Dan apa yang terjadi? Negara itu selamat, bahkan masih bisa bantu negara lain yang kekurangan makanan. Pesannya simpel banget. Nabung itu bukan pilihan, tapi keharusan. Meskipun cuma sedikit, kalau dilakukan terus-menerus, lama-lama jadi penyelamat pas keadaan darurat datang. Mungkin kalian mikir, tapi gaji aku pas-pasan, mana bisa nabung? Nggak usah langsung besar. Sisihin dulu 10 atau 20%. Anggap aja itu biaya perlindungan masa depan. Karena kalau kita nggak siapin cadangan, setiap masalah kecil bisa bikin keuangan kita jungkir balik. Terus, setelah tabungan mulai terkumpul, pelajaran berikutnya datang. Belajar investasi. Bible nggak pernah ngajarin kita buat cuma numpuk harta tanpa arah. Malah di Amsal 13 ayat 22 dibilang, orang baik itu ninggalin warisan buat anak cucunya. Kalau mau warisan itu jadi nyata, kita harus punya aset yang bertumbuh. Tabungan doang nggak cukup. Harus ada investasi yang bikin duit kerja buat kita. Bisa saham, properti, reksadana, emas.
Pilih instrumen yang kalian pahami, jangan cuman ikut-ikutan tren. Karena poin selanjutnya, Bible juga ngingetin, hindari skema cepat kaya. Siapa yang pingin cepat kaya, pasti semua orang. Tapi Bible jelas bilang, siapa yang tergesa-gesa pengen kaya, ujungnya bakal jatuh juga. Zaman sekarang, bentuknya banyak banget investasi bodong, trading palsu, ponzi. Semua kelihatan menjanjikan, padahal cuma jebakan. Kalau kalian mau kaya beneran, jalannya nggak ada yang instan. Butuh waktu, disiplin, sama kerja keras yang konsisten. Nah, masih berkaitan sama investasi, Bible juga ngasih pelajaran penting soal ngelola dan ngawasin aset. Kalau zaman dulu, orang disuruh merawat ternak mereka. Zaman sekarang, itu bisa diartiin. Awasi portofolio kalian. Jangan taruh duit di satu keranjang doang, jangan malas riset. Setiap investasi harus kalian pantau perkembangannya. Kalau kalian asal taruh duit karena katanya ini cuan, hati-hati, ujungnya bisa nyesel. Dan kalau kalian bingung harus mulai dari mana, jangan malu buat cari saran orang bijak. Bible sering banget nyebutin pentingnya punya komunitas dan belajar dari orang yang lebih paham. Kalian bisa ikut seminar, baca buku, dengerin podcast, atau ngobrol sama mentor. Karena kalau kalian cuma jalan sendiri tanpa ilmu, peluang salah langkah makin gede. Setelah itu, ada satu pelajaran yang kayaknya sederhana, tapi sering kita abaikan. Hidup hemat. Bible berkali-kali ngajarin supaya kita kayak semut, rajin ngumpulin, cermat ngatur, dan siap menghadapi musim dingin. Kalau kalian sekarang ngerasa duit selalu habis, coba cek. Apa benar semua yang kalian beli itu kebutuhan? Banyak orang nggak sadar, kebiasaan kecil kayak beli kopi mahal tiap hari atau langganan aplikasi yang jarang dipakai, pelan-pelan nguras dompet. Kalau udah ketemu sumber kebocoran, mulai deh pelan-pelan ditutup. Pelajaran berikutnya yang nggak kalah penting, hindari utang konsumtif. Bible bilang, peminjam itu budak si pemberi pinjaman. Zaman sekarang, bentuknya bisa kartu kredit, cicilan HP, pinjol. Kalau nggak dikontrol, bunganya bisa bikin kalian sengsara bertahun-tahun. Utang itu ibarat lubang. Awalnya kecil, lama-lama makin dalam. Kalau memang terpaksa berutang, pastikan buat sesuatu yang produktif. Misalnya modal usaha, bukan buat gaya hidup. Lanjut lagi, kerja keras. Bible nggak pernah ngajarin kita bermalas-malasan sambil berharap rezeki jatuh dari langit. Di Amsal 14 ayat 23 dibilang, jerih payah itu selalu mendatangkan keuntungan. Kalau kalian pengen kehidupan yang lebih nyaman, ya kerja keras dulu. Karena kalau cuman ngomong pengen kaya tanpa aksi, hasilnya tetap kosong. Setelah kerja keras, penting banget buat punya rencana masa depan. Nggak ada yang tahu kapan mobil mogok, kapan sakit, atau kapan ada pengeluaran tak terduga. Bible pakai contoh semut yang nyimpen makanan pas musim panas buat bertahan di musim dingin. Sama persis kayak kita. Harus selalu siap dengan dana darurat. Dan bukan cuma itu, kalian juga butuh tujuan jangka panjang. Kalau nggak ada tujuan, uang bakal habis entah kemana. Misalnya kalian pengen beli rumah 5 tahun lagi, bikin rencana tabungan, bikin timeline. Tiap kali tergoda belanja impulsif, ingat lagi tujuan kalian. Dan satu pelajaran yang sering terlupa, punya sumber penghasilan lebih dari satu. Pasal 11 ayat 2 di pengkhotbah bilang, sebarkan investasimu ke 7 atau 8 tempat. Artinya, jangan cuma mengandalkan satu sumber pendapatan. Kalau kalian cuma ngandelin gaji, risiko makin besar. Kalau tiba-tiba ada PHK atau krisis ekonomi. Mungkin sekarang kalian kerja kantoran, tapi bisa juga sambil bangun usaha sampingan atau investasi pasif. Karena dunia selalu berubah dan kita harus siap adaptasi. Nah, kalau bicara uang, satu peringatan yang paling keras di Bible, jangan sampai uang jadi pusat hidup kalian. Bukan berarti kalian nggak boleh cari uang,
Tapi kalau uang udah mengatur semua keputusan, itu bahaya. Banyak orang korupsi, menipu, nyakitin orang lain cuma demi uang. Makanya, selalu ingat kalau keluarga, kesehatan, dan integritas itu lebih penting daripada kekayaan. Dan kalau kalian udah cukup berkecukupan, jangan lupa buat berbagi. Ayat di Bible bilang, memberi itu tanda cinta dan kepedulian. Kalian nggak harus selalu bantu dengan nominal besar. Bisa mulai dari hal sederhana, nolong tetangga, bantu teman, atau donasi kecil. Karena berbagi bukan cuma soal angka, tapi soal hati. Dan dalam semua tindakan keuangan, selalu cari kebijaksanaan. Ingat Raja Salomo? Waktu ditanya Tuhan mau apa, dia nggak minta emas atau wilayah luas. Dia minta kebijaksanaan. Karena tanpa kebijaksanaan, sebanyak apapun duit yang kalian punya, bisa habis dalam sekejap. Selain itu, belajar lihat peluang di balik masalah. Kisah Yosua dan Kaleb yang ngelihat raksasa bukan sebagai ancaman, tapi kesempatan. Sama kayak bisnis, ketika orang lain takut krisis, kalian bisa jadi orang yang justru menemukan celah buat berkembang. Dan jangan lupa, selalu puas dengan apa yang kalian punya. Banyak orang kejebak gaya hidup tinggi, padahal penghasilannya pas-pasan. Bersyukur itu jawaban dari banyak masalah keuangan. Karena kalau kalian nggak pernah merasa cukup, berapapun penghasilan kalian, tetap aja rasanya kurang. Hiduplah sederhana. Lihat aja orang-orang terkaya di dunia. Banyak yang gayanya biasa aja, nggak perlu pamer. Dan satu hal penting yang jarang dibahas, jangan sembarangan jadi penjamin utang. Bible bilang yang menjamin pinjaman orang lain bisa menderita. Karena kalau orang yang kalian bantu nggak bayar, kalian yang kena. Terakhir, jauhi judi dan spekulasi ngawur. Judi itu salah satu cara tercepat bikin kantong bolong. Kalau mau duit berkembang, mending investasi yang jelas. Dan satu kunci terakhir, bangun komunitas. Kalau kalian punya lingkungan yang saling mendukung, banyak pintu rezeki kebuka. Karena kesuksesan finansial nggak cuma soal angka, tapi juga soal relasi yang sehat. Dan ingat, semakin bertambah usia, kurangi risiko. Semakin dekat masa pensiun, makin hati-hati dalam mengambil keputusan investasi. Tapi meskipun harus lebih konservatif, jangan berhenti produktif. Pendapatan tetap penting buat menopang kehidupan kalian di masa tua. Oke, itu dia 25 pelajaran keuangan dari Bible yang relevan banget buat zaman sekarang. Kalau video ini bermanfaat, bantu share ke teman atau keluarga kalian. Dan jangan lupa subscribe, biar kalian nggak ketinggalan tips keuangan berikutnya. Dan tulis di komentar pelajaran mana yang paling nyentuh kalian atau tips apa lagi yang pengen kalian pelajari seputar finansial. Sampai ketemu di video cara kaya selanjutnya.